Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Bila kita menyambung kembali pembahasan tentang siwak ya. Wa huwa ai as-siwaku fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban min ghairiha. Wa huwa ai as-siwaku fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban. Dan dia itu maksudnya apa? Artinya asiwaku, dan dia maksudnya siwa itu apa? Fi salasati, pada tiga mawadhi'a, tiga tempat asyaddu, sangat ya, paling sangat. Nah, ya sudah sangat pak, paling lagi ya, paling sangat istihbaban, penganjurannya. Artinya ada tiga tempat bersiwak itu sangat dianjurkan min ghairiha, dari selain tiga itu. Artinya secara umum tadi malam kita bahas bahwasanya secara umum siwak itu adalah mustahabun fi kulli hal. Pada setiap keadaan siwak itu dianjurkan. Tapi dari semua hal itu ada tiga yang paling dianjurkan. Usahakan tiga ini jangan sampai tertinggal ya. Ahaduha inda taghayyuril fami min azmin qila huwa sukutun tawilun wa qila tarkul akli. Ahaduha inda taghayyuril fami min azmin qila huwa sukutun tawilun wa qila tarkul akli. Ahaduha, satu darinya yang di tiga tempat tadi, satunya apa? Indah, bukan indah ya. Oh, pakai ain jadi ya, bukan indah, bukan. Ketika apa? Taghayyuri, ketika perubahan al-fami, perubahan mulut, min azmin, dari sebab azmin. Jadi ketika berubah bau mulut karena sebab azmin. Apa itu azmin? Qila, dikatakan orang apa itu azmin? Sukutun tawilun. Azmin itu diam yang lama. Karena orang terlama diam, bau mulutnya berubah. Jadi kalau sudah lama berdiam diri, berlama tidak bicara, nah ketika itu terjadi perubahan bau mulut. Nah ketika terjadi perubahan bau mulut karena diam yang lama tadi, maka kita sangat dianjurkan untuk bersiwak. Tuh, ada yang suka diam? Banyak. Faisal pendiam. Maka ketika Faisal lama diam, ketika dia mau bicara, cepat cek dulu bau mulut. Ya. Kalau baunya berubah, sangat dianjurkan untuk bersiwak. Wakilah. Ada juga yang mengatakan kilnya itu apa? Makna azmin itu, makna pertama azmin tadi diam yang lama ya. Wakilah, dan dikatakan juga apa itu azmin itu? Tarkul akli, meninggalkan makan. Makanya orang yang berpuasa itu mengalami perubahan bau mulut karena dia lama mulutnya tidak makan. Jadi banyak memakan sesuatu bisa mengubah bau mulut. Tidak makan sesuatu juga bisa mengubah bau mulut. Intinya azmin itu apa? Mulut itu lama diam, baik diam tidak berbicara maupun diam tidak makan, itu mengalami apa namanya? Perubahan bau mulut ya. Wa innama qala wa ghairuhu. Wa innama qala wa ghairihi ya, bukan wa ghairihi, karena dia kembali kepada min azmin wa ghairihi ya. Wa ghairihi, wa innama qala wa ghairihi liyashmala
taghayyural fami bi ghairi azmin ka'akli zi rihin karihin. Waalaikumsalam. Karihin ya. Ka'akli zi rihin karihin min thumin wa basalin wa ghairihima. Wa innama qala wa ghairihi liyashmala taghayyural fami bi ghairi azmin ka'akli dhi rihin karihin min thumin wa basalin wa ghairihima. Wa innama qala, dan sesungguhnya berkata oleh pengarang kitab kita, perkataan musannif wa ghairihi dan selainnya, selain daripada azmin tadi, kan faktor azmin karena kita lama diam atau karena kita tidak makan berubah bau mulut. Kata pengarang kitab kita wa ghairihi dan selain azmin, selain dari lamanya diam, selain daripada tidak makan, itu juga bisa menyebabkan perubahan bau mulut ya. Liyashmala, karena selainnya azmin tadi itu liyashmala ya, karena mengandung apa yang terkandung di sana, taghayyural fami, akan perubahan mulut. Karena ada juga selain diam, selain tidak makan juga bisa menyebabkan perubahan bau mulut. Apa dia? Ka'akli. Taghayyural fami bi ghairi azmin, tadi tidak azmin. Apa contohnya? Ka'akli, seperti makan, zi, sesuatu yang memiliki rihin, bau, karihin, bau yang kare. Ya. Baunya kare, baunya keras, baunya yang dibenci. Ada bau yang tidak disenangi orang banyak. Apa contohnya? Min thumin, daripada memakan bawang merah, wa basalin, bawang putih, wa ghairihima, dan selain dari keduanya, seperti jengkol, patai ya, kabau, apa lagi tuh? Kabau sedap, rasanya mungkin sedap, baunya Rin. Iya, sampai ketungkal sana baunya. Pasti kena. Santai daus. Kadang-kadang yang begitu jadi itu daus. Nah, sudah ada yang baik sini nggak? Iya. Produk asli. Nah, kita kembali lagi. Ketika terjadi perubahan bau mulut karena sebab makan makanan yang berbau, yang baunya tidak sedap. Ya, orang Arab mungkin karena mereka tidak ketemu pete jengkol saja tidak dicontohkan. Ya, nanti kalau ada piki Nusantara, contoh utamanya bukan bawang putih, bawang merah, contoh utamanya. Karena orang Indonesia tidak suka makan bawang putih, bawang merah mentah. Tidak suka orang Indonesia. Ada tapi kurang Tapi kalau jengkol, ya, jengkol itu, nah ini perbedaan. Tidak tahu dari kampung di Bukit Bulan ada pada di sini. Jengkol itu, tak kalau dari Jawa ada pada ya. Jengkol itu nanti, jengkol pasti ada ya. Cuman ada jengkol yang lebih beda rasanya. Lahang kata orang Jambi itu. Jengkol itu sengaja dipendam. Ya, sengaja dipendam. Kalau dapat jengkolnya masih ini belum cukup umur, kuburkan dulu. Kadang-kadang sengaja jengkol jatuh biarlah dulu. Sengaja ngorek ke dalam tanah. Inilah jengkol kualitas terbaik. Dari sisi rasanya bahkan baunya. Ya kalau tidak ada bau kan bukan makan jengkol namanya tuh. Ya makan jengkol kalau tidak bau bukan makan jengkol. Ya bisa saja mungkin adonan tepung yang dilepek-lepek kan mirip jengkol, makan pempek jadinya tuh, bukan makan jengkol. Jengkol itu pasti bau. Jadi kalau piki Nusantara, contoh makanan rihin karihin itu adalah jengkol nomor 1 itu. Jengkol, kemudian teman-teman jengkol seperti apa? Pete. Justru pete itu makan mentah lebih enak daripada makan masak. Kabau, ini ya.
Nah, orang mudik lebih suka makan kabau ya, lebih banyak kabau di mudik nak. Bukan mereka tidak suka pete, suka jengkol, tapi lebih banyak kabau kayaknya karena yang sering bawa oleh-oleh kabau tuh ya orang mudik. Orang mudik jarang bawa oleh-oleh pete ya. Pak jengkol, kok jarang-jarang. Yang sering ngasih itu biasanya orang mudik tuh kabau. Tuh. Yang kecil-kecil hitam deh ya. Tuh kabau ya. Kalau digigit mentah-mentah lengket di sini rasanya tuh. Tuh. Boleh nanti Subhan nulis kitab fikih Nusantara kan. Nah. Iya, contohnya kabau, pete, jengkol. Mungkin kalau di Arab itu ada waktu kitab ini ditulis mungkin dikasih contoh. Cuman untuk menyelesaikan masalah itu wa ghairihi apa saja. Selain daripada bawang putih, bawang merah. Orang kita suka makan bawang tapi dimasak. Ketika dimasak baunya berkurang. Memang waktu digoreng bawang merah itu sedap sekali. Tapi kalau sudah masak baunya sudah mulai berkurang. Coba kalau makan mentah. Itu baunya ya memang dari sisi pengobatannya bawang putih bawang merah itu bagus untuk obat itu. Bagus untuk obat. Jadi kalau ingin berobat dengan bawang putih bawang merah makan mentah. Jangan digoreng. Digoreng itu untuk penyedap rasa. Ya, makan mentah begitulah bawang putih itu kunyah. Dilalapi. Biasanya begitu ya, ada yang suka makan lalap bawang putih. Tuh. Dilalap mentah begitu ya. Kalau untuk pengobatan bagus bawang putih, bawang merah itu dalam kondisi mentah. Entah obat apa, tanyalah sama tukang herbal ya. Karena kita sedang ngaji kita fikih, sedang tidak ngaji herbal. Itu yang pertama. Ada yang suka dengan yang pertama ini? Ada yang suka dengan yang pertama ini? Kalau ada yang suka dengan yang pertama ini, selesai makan jengkol segera bersiwak. Dan memang ini bukan ada beda sikat gigi biasa pakai odol dengan bersiwak betul. Kalau sikat gigi biasa itu memang sikat gigi baunya hilang, tak lama itu muncul kembali kalau jengkol CS itu. Ya kurang ampuh untuk mengirangi bau ya. Tapi kalau memang kayu siwak itu lebih kuat untuk menghilangkan baunya, memang lebih kuat. Yang dari kayu arok tadi malam itu lebih kuat menghilangkan bau mulut. Kesannya sepele saja tuh, tidak pakai odol, cuma segitu saja. Kayu arok yang biasa dipakai bersiwak adalah stok dalam masih ada. Jadi gara-gara kita menerangkan kayu arok akhirnya ya pengusaha perkebunan kayu arok mendapatkan berkah tersendiri ya tuh. Jualannya banyak di toko-toko herbal, di toko-toko kain kapan itu adalah jualnya. Di toko-toko kain kapan ada jualnya deh ya. Karena biasanya jual toko kain kapan tuh dia bernuansa ini dikit ya. Jadi biasanya khas Timur Tengah dia aduh ya. Itu yang pertama, berubahnya bau mulut dengan sebab azmin atau selain azmin tadi. Wasani indal qiyami ai al istiqadi minan naumi. Wasani indal qiyami ai al istiqadi minan naumi. Wasan dan yang kedua mindal qiyam ketika berdiri. Apa maksud ketika berdiri itu? Ai artinya al istiqad bangun. Istiqad itu bangun minan naum daripada tidur ya. Astaiqidu minan naumi sabahan mubakiran. Minan naum. Jadi ketika bangun tidur terus mandi tidak lupa bersiwak. Betul lah lagu itu ya. Cuman dia menggunakan sikat gigi itu menggunakan bahasa umum ya, bahasa yang dipahami oleh orang banyak. Kalau nak ininya bangun tidur terus mandi tidak lupa bersiwak. Bangun tidur sebaiknya siwak karena ketika tidur terjadi azmin. Ya kedua-dua mana azmin terjadi ketika tidur. Ditambah lagi sebelum tidur tadi makan jengkol, malah cocok. Jengkol entah yang jadi lahang tadi ya. Iya, yang jadi lahang tadi ya. Pokoknya dia masuk ke WC itu, insya Allah zuhur kaki masih ada baunya. Ya.
ketika septic tank melimpah, nah baunya tuh rato ya, dapat parfum gratis ya. Jadi ketika bangun tidur sangat dianjurkan ya untuk bersiwak. Wasalitu indal qiyami ila sholati fardhan au naflan. Wasalitu indal qiyami ila sholati fardhan au naflan. Wasalitu dan yang ketiga. Apa yang ketiga itu indal qiyami, ketika berdiri ila sholati kepada sholat. Artinya ketika hendak sholat ya, kita berdiri hendak sholat itu fardhan, baik salat fardu au naflan ataupun salat sunan, yang sangat dianjurkan untuk bersiwak. Makanya ada orang itu ketika dia tegak itu dia bersiwak ya. Istawu. Nah, deh. Ada ketemu di situ? Oh, tahu sekali ya. Cobain ya. Iya. Inilah 3 tempat yang sangat dianjurkan. Ada ke tempat lain ada wa yata'akkadu aidan min ghairi salasatil madhkurati mimma huwa madhkurun fil mutawwalati ka qiraatil qur'ani wasfiraril asnani wa yata'akkadu aidan fi ghairi salasati al madhkurati mimma huwa madhkurun fil mutawwalati ka qiraatil qur'ani wasfiraril asnani. Wa yata'akkadu aidan, dan dianjurkan juga dan ditekankan juga fi ghairi salasati, pada selain yang di 3 tadi, pada selain azmin atau pada selain berubahnya bau mulut, pada selain bangun tidur, daripada selain ketika hendak sholat. Ada lagi yang lain, yang itu al-madhkurati ya, yang itu disebut mimma, dari apa-apa, huwa dia itu madhkurun, disebutkan fil mutawwalati, pada mutawwalat, kitab-kitab yang panjang lebar. Artinya dalam kitab-kitab lain, dalam kitab-kitab besar itu disebutkan masih banyak lagi tempat-tempat yang juga ditekankan untuk bersiwak. Qiraatul Qur'ani, ketika membaca Quran, contoh ya, ketika hendak baca Quran. Wasfiraril asnani, ketika gigi berubah jadi kuning, dan lain-lain. Artinya masih banyak tempat-tempat yang lain, sebagaimana juga nanti ketika hendak wudu, itu dijelaskan dalam kitab-kitab yang lain. Namun dalam matan takrib cukup hanya disebutkan 3 saja yang paling utama. Kalau kitab-kitab lain masih banyak ya. Artinya tidak cukup hanya sebatas di matan takrib dan hanya di Fathul Qorib. Itu buktinya Fathul Qorib hanya menyebutkan 2 saja tambahannya. Tambah B2 biar jadi 5. Untuk lebih lanjut silakan baca kitab Mutawwalat. Ya, kita tambah 1 lagi. Karena kenapa jadi 5 rukun Islam? Kita tambah 1 tadi ketika hendak wudu, jadi 6 rukun iman. Nah, ya, kalau yang lambangnya bintang 9 tambah lagi 3, jadi 9. Tuh, nanti jangan lupa baca di kitab-kitab yang lebih tebal ya. Maksudnya kitab yang lebih serius lagi. Karena kitab-kitab ini masih batasan untuk pemula nih, Fathul Qorib, matan takrib itu masih untuk tahap awal ya. Wa yusannu an yanwiya bisiwaki as-sunnata. Wa yusannu an yanwiya bisiwaki as-sunnata. Wa yusannu, dan disunahkan an yanwiya, bahwa dia berniat, artinya orang yang berini ya, orang yang bersiwak itu disunahkan bahwasanya dia itu berniat bisiwaki, dengan siwaknya itu apa? As-sunnata, dengan niat sunnah, mengikuti sunnah, mengikuti sunnah Nabi, sekaligus memahami sunnah itu pun sebagai hukum sunnahnya ya. Misalnya boleh saja dia berniat nawaitu sunnatas siwaki atau sunnatal istiyaki ya, boleh juga ya. Nawaitu sunnatas siwak boleh juga.
Niatnya dalam hati. Arti contoh nawa itu tuh kalau di bunyi lapas dalam artinya itu dalam bahasa saya juga boleh ya. Saya berniat mengerjakan sunat siwak ya. Wa an yastaka biyaminihi wa yabda'u bil janibil aymani min famihi wa an yumirrahu ala sakfi halkihi imraran latifan wa ala karasi adrasihi wa an yastaka biyaminihi wayabda'a ya, bukan wayabda'u ya. Wa an yastaka, ada an di sana. Wayabda'a, bahwa sana huruf atop yabda'a, harusnya yabda'u ya. Dibaca yabda'a karena dia kembali kepada yastaka yang mansub bi an, maka waw di sana mengikat yabda'a, mengikuti hukum an yastaka. Wa an yastaka biyaminihi wa yabda'a bil janibil aymani min famihi wa an yumirrahu ala sakfi halkihi imraran latifan wa ala karasi adrasihi wa an yastaka biyaminihi, dan bahwa orang yang bersiwak itu apa? Yastaka, dia bersiwak, dia orang itu biyaminihi dengan tangan kanan, artinya megang siwaknya itu tangan kanan. Wa yabda'u ya, tangan kanan ya, itu ya. Wa yabda'u bil janibil aymani min famihi, dan dia memulai bil janibil aymani dengan sisi kanan. Artinya dia mulai dari kanan, dari ini tengah mulut, dimulai dari arah dari kanan dulu. Min famihi, daripada mulutnya. Wa an yumirrahu, dan bahwasanya dia menjalankannya ala sakfi halkihi ya, ke atas sakpi langit halkihi mulut, artinya termasuk langit mulut juga kena ya. Bagaimana menjalankannya itu? Imroron latifan, ya, menjalankannya itu dengan gerakan yang lembut. Wa ala karosi adrosi, dan begitu juga di atas karosi adrosihi ya, dan di atas kursi geraham, artinya susunan gigi geraham juga dikenakan. Kayak siwak dalam pula ya, siwak dalam pendek. Contoh deh, dalam tuh yang punya pribadi itu pendek, pegang tangan kanan, nah ini jempol kelingking bawah, 3 jari di atas, kita coretnya. Ya, ini dimulai dari tengah sini, putar geser ke kanan atas, kemudian turunkan ke bawah tuh, baru ke jari kiri. Jadi bentuknya seperti lingkaran, bentuk lingkar, terus nanti baru kejar ke kiri lagi. Nah, atas, bawah, pindah sini tuh. Itu bagian depan, atau bila juga nanti langsung sambung ke dalam, ke bagian depan. Kemudian bagian langit tadi itu dimulai dari gigi bagian belakang sini. Bagian belakang juga digosok begitu ya. Kemudian langit itu pelan-pelan. Bukan sampai ke belakangnya enggak ya, disentuh dikit, karena sisa makanan kadang-kadang liur itu agak mengental di bagian langit di situ juga sampai jadi sumber bau mulut tadi ya. Dan siwak itu nanti jangan bulat begitu dikupas bagian sininya, kupas kulitnya, baru tokok. Kalau ada punya penokok gigit, nggak sanggup gigit, ambil sendal tukul gitu. Itu ya, nanti dikupas ya. Bangun lah ya, ambil belah siwak dalamnya. Pola pendek agak payah akhirnya kalau ngikut itu. Lain nih, ada serbu hitam ya soalnya. Karena ini pendek jadi agak sulit ya. Kalau yang mau enaknya yang panjangnya ini. Nah, nanti ujung sini nih dipotong, dikupas, kemudian ini ditokok. Kalau saya ngokok gigit gigit megangnya ini agak payah sudah ya, karena begini sudah. Ini sudah mulai agak payah. Artinya siwak itu makin lama kita potong.
Jangan dari pertama beli 3 tahun kemudian masih lah sepanjang itu salah ya. Karena ada beberapa kesalahan orang dari pakai siwak itu. Ada yang pertama ini tidak dia kupas, tidak dia tokok. Ciri-cirinya apa? Mudah kenalnya walaupun kita tidak tahu ya. Kalau dia bersiwak bunyi ketuk. Ada kalau siwak ada bebu bunyi. Bunyi ya. Kalau berbunyi pastikan satu dia masih seperti ini nih. Ini kalau begini diletakkan berat berbunyi. Tapi kalau sudah dihaluskan begini jadi kayak sikat itu dia tidak akan berbunyi tidak akan berbunyi. Kemudian ngosoknya pun juga pelan-pelan. Dia imroron latifan ya. Menggosoknya itu menjalankan kayu siwak tadi dengan dengan pelan. Jangan penuh emosi pula ya. Koyak nanti gusi kita kalau meleset. Makanya kan pelan dari sini terus guys. Ini tuh. Nanti bagian belakang juga ya, adros tadi ya. Adros itu gigi geraham juga disikat. Kemudian ketika selesai membersihkan bagian dalam, sikat juga dikit bagian langit dengan pelan-pelan. Ini megang cara begini, ini cara yang masyhurnya begitu. Boleh kan megangnya begini? Boleh saja. Begini saja juga boleh ya. Namun yang megang yang bagus tuh begini dua jadi di sini jepit. Kalau panjang ini sudah pendek ya makanya agak banyak. Boleh tak ni panjangnya? Ya, yang panjang masih ada dalam tuh. Ngaji dulu tadi ya. Kalau ada kayu arok itu lebih bagus. Karena sebagaimana kita bahas tadi malam, kayu itu yang dipakai oleh Nabi ya. Tapi kalaupun tidak ada, boleh saja kayu lainnya yang tidak membawa mudarat. Ya, kalau kayu rengas pasti ya. Hah? Boleh saja kalau dia punya serat enggak? Ada toko. Kalau sanggup menahan ini ya. Nah, memang kalau kayu arok yang asli ini terasa agak kelat nih. Ini kelat rasanya. Getahnya masih ada. Dan memang getahnya itu yang bagus. Ya. Mana pula manis kayu siwak. Agak kelat deh, namanya getah tanaman itu pasti agak kelat. Kelatnya itulah yang bagus. Kalau yang nanti macam-macam ya kayu siwak yang sampai ke Indonesia itu, ada yang dengan kemasan rapi. Kalian dengan kemasan itu yang salah kayu siwaknya masih lembab. Artinya getahnya masih ada. Ada nanti yang kering. Sama orang jual itu diikat yang pakai karet. Nah, kalau yang kering sebaiknya sebelum digunakan ini tip ya dalam kitab kita ada nih ya. Kalian kering, kalau sempat beli yang kering ya. Misalnya kadang-kadang kita beli, kalian dalam bentuk kemasan khusus, dia bagus, dia lembut. Memang harga lebih mahal yang kemasan tuh. Ya, plastik berapa ya. Kemudian yang ada nanti yang murah, paling 5.000 sebatang, kadang 3.000 jualnya sebatang. Kata 5.000 panjang berarti ya. Tetap deh, tewek lah nanti. Nah, biasanya yang tidak kemasan tuh dia kering sebelum pakai rendam dulu. Rendam. Biar dia lembut dulu. Tuh. Rendam dulu, jangan langsung pakai ya. Sakit gigi nanti tuh. Karena dia kering. Makanya nanti siwak itu rutin dicuci. Cara mudah nyucinya bersiwaklah ketika hendak wudhu. Pasti cuci lah tuh. Ketika hendak wudhu pasti cuci langsung. Tuh. Nanti kalau sudah terasa bulu sikat itu sudah agak merontok, potong. Atau dicium sudah baunya agak lain lah, kebanyakan bau jengkol, potong ya. Atau lah sudah lebih dari sehari usahakan potong lah. Sehari atau 2 hari, paling lama seminggu lah ya. Lama lah tuh. Jangan lebih dari seminggu. Itu kayu sih. Ya, dan dia pasti habis. Jangan sampai nanti Radi beli kayu siwak bulan depan masih sepanjang itu juga kayu siwaknya. Itu 2 kemungkinan, tak dipakai atau dipakai tapi tidak dipotong-potong. Malah jadi sarang penyakit dia ya. Karena sudah kelamuan sudah pasti jadi berjarah penyakit. Makanya harus rajin dicuci, kemudian rutin dipotong. Jadi kayu siwaknya itu kan dia kan pakai kulit tadi ya. Potong, kaki kupas lagi kulit barunya tokok lagi. Pakai penokok tuh lah nokok ya. Kita pakai kapak kan yang bagian rumputnya ya. Dan ada juga bisa pakai sandal atau sepatu indah kan hak tinggi tuh enak nukul itu. Atau digigin
yang giginya apa agak kuat digigit-gigit sampai dia munculkan sikatnya tadi ya, sampai bersikat. Rotan tidak ada seratnya ya, jangan pakai rotan. Rotan memang awet, cuma rotan kan ini ya, dia tidak ada apa sulit untuk numbuh rotan ini ya. Rotan itu sangat lihat, tidak bisa ya. Ya nanti itu kayu arok itu nanti dahan yang kecil-kecil itu rantingnya dia digunting, itu diambil. Makanya macam-macam, nanti ada yang lurus yang dibeli, tadi bengkok. Untuk dapat cabang yang dibeli dia. Jadi potong-potong biasanya. Tuh. Usahakan jangan lebih dari sekilan. Ini kita lain jelaskan ya, jangan lebih dari sekilan. Panjangnya itu muncul orang. Mentang-mentang jadi mudabir ya, bawa pemecut. Ini bukan kayu sembarangan, ini kayu cemas yang dipecut itu. Sudah dia bersiwak macam ni, mencut orang lah ya. Kita cium lah bau jengkol itu. Bebekas kuning di baju orang tu ya. Ada sebagian orang mempercayai getah siwak tadi itu bagus untuk pencernaan. Allah alam ya untuk masalah itu ya. Tapi yang penting kita tidak membahas yang lainnya. Di sini kita bahas masalah hukumnya. Yang kita maksud di sini adalah hukum bersiwak itu adalah mustahab. 3 tempat tadi berdasarkan informasi kitab kita itu adalah asyaddu istihbaban, tapi dalam kitab yang lain masih banyak. Faslun fi furudil wudu'i, pasal pada fardu wudu. Wa huwa bidammil wawi fil ashhari ismun lil fi'li wa huwal muradu huna. Wa huwa bidammil wawi fil ashhari ismun lil fi'li wa huwal muradu huna. Wa huwa, dan dia siapa di sini? Dia wudu itu ya. Bidammil waw, dengan dhammah waw. Wudu ya. Fil ashhari, pada yang paling masyhur. Menurut pendapat yang paling masyhur, wudu itu dibaca dengan dhammah waw. Ya. Wawu. Apa itu artinya? Ismun adalah nama, lil fi'li, bagi satu perbuatan, wa huwal muradu huna, dan dia wudu dengan makna nama bagi sebuah perbuatan itu al muradu huna, yang dikehendaki di sini. Jadi wudu yang dimaksud dalam kajian kita ini adalah wudu dengan dhammah waw yang artinya suatu perbuatan. Sebagaimana kita bahas dulu bahwasanya toharoh itu nanti adalah aktivitas ya, perbuatan. Nah, maka wudu itu adalah suatu perbuatan, bagian daripada perbuatan yang dimaksud oleh toharoh tadi adalah satunya adalah wudu. Kenapa sebelumnya kita bahas air, kita bahas ternyata air itu adalah alat untuk bertaharoh. Alat untuk bertaharoh. Taharohnya itu sendiri adalah satu wudu ya. Diawali dengan siwak tadi ya, diawali dengan siwak termasuk bagian taharoh ya. Nah, taharoh inti taharoh nanti adalah pada wudu nomor 1. Karena wudu dia menjadi sarana yang paling penting ya. Karena kalau tidak bersiwak, wudunya masih sah, sholatnya masih sah. Sholat tanpa wudu, nah ini jadi masalah ya. Jadi masalah dalam artian bisa sah sholat tanpa wudu, bisa. Orang yang terpaksa tayamum, maka wudunya tidak menjadi masalah kalau dia, maka disebut nanti kalau tidak bersiwak, sholat tetap sah. Maka inti taharoh nanti yang pertama adalah wudu itu sendiri. Inti perbuatan taharoh ya, inti amalan taharoh itu yang pertama adalah perbuatan wudu itu sendiri. Karena tanpa wudu sholat jadi masalah. Masalah yang pertama, sholat tidak sah. Masalah kedua, sholat jadi sah kalau ada pengganti wudu. Nah itu dia. Sholatnya sah kalau ada pengganti wudu. Tapi kalau siwak adalah afdoliyah ya, ada siwak lebih bagus, tidak ada siwak tetap bagus. Nah tuh.
Inilah yang dimaksud dalam kajian kita ini adalah wudu wawunya. Paham? Dhammah wawunya dengan arti makna perbuatan. Ananya amalan. Wa bi fathil wawi ismun lima yutawaddau bihi. Wa bi fathil wawi ismun lima yutawaddau bihi. Wa bi fathil waw, dan boleh juga dengan fathah waw. Wudu itu bisa dibaca bisa dibaca wadu. Apa itu wadu? Ismun, nama. Lima bagi apa yutawaddau, ya, yang diwudukan bihi dengannya. Apa saja yang diwudukan bihi dengannya itu adalah wadu. Dengan apa kita berwudu? Dengan air. Maka air itu disebut wadu. Maka muncullah istilah wadu. Pernah dengar istilah wadu? Orang Indonesia mungkin tak terlalu kenal, tapi orang di Jawa, di Jakarta sana, istilah waduk itu sangat terkenal ya, dan sangat penting. Tanpa waduk kacau mereka ya. Apa itu waduk? Ya airnya itu. Ya waduk itu adalah air. Jadi tempat penampungan air yang di Jakarta itu tempat penampungan air nanti. Air itu dialirkan ke sana, itu disebut waduk. Hanya waduk-waduk di Pulau Jawa itu. Kalau Sumatera kayaknya ada lah, tapi istilah waduk tidak populer di Sumatera ya. Tapi kalau di Jawa sana, di Jakarta itu istilah waduk sangat terkenal. Karena memang waduk artinya air. Karena di Jakarta itu banyak ulama-ulama besar zaman dulu. Ini apa nih? Ini waduk, ini ada. Jadi waduk ya. Tempat penampungan air tadi disebut dengan waduk, airnya, air yang dalam skala besar kayak danau, kayak di sungai nanti ya dibuat waduk di sana tuh. Jadi wudu amalannya, wadu alatnya. Wudu amalannya, wadu adalah air atau medianya adalah wadu. Aktivitasnya disebut wudu ya. Jangan bingung nanti. Boleh tidak dibaca wadu? Oh, boleh. Tapi bukan itu yang kita maksud dalam kajian ini. Wadu sudah dibahas pada pasal almiyah kemarin. Itu adalah waduknya. Sekarang kita sudah kenal dengan waduk, kita masuk kepada wudu. Kita masuk kepada salah satu inti taharo ya. Artinya yang terkait perbuatan itu taharo, yang terkait perbuatan itu adalah taharonya. Wa yastamilul awwalu ala furudin wa sunanin. Wa yastamilul awwalu ala furudin wa sunanin, dan yastamilu dan mengandung ya, dan mencakupi, melengkapi al-awwalu oleh yang pertama, yang wudu tadi itu yang pertama ya, yang pertama wudu, yang kedua waduk. Wudu tadi terkandung ala furudin atas fardu wasunanin dan sunnah. Artinya perbuatan wudu itu ada perbuatan fardu yang kita kenal dengan sebutan rukun nanti. Ya. Mungkin dalam bahasa yang lain yang kita kenal dengan istilah rukun itu fardu. Ada wasunanin, ada juga nanti sunnah wudu. Itulah yang akan kita bahas ini ya. Wa dzakarul musannifu al-furuda fi qawlihi wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Wa dzakarul musannifu al-furuda fi qawlihi wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Wa dzakara, dan telah menyebutkan al-musannifu oleh musannif kita. Pengarang kitab kita sudah menyebutkan al-furuda akan fardu, akan rukun wudu itu fi qaulihi pada perkataannya. Apa saja rukun wudu itu, apa saja fardu wudu itu. Wa furudul wudu'i, dan bermula fardu wudu, dan bermula rukun wudu sittatu asya'a. Itu ada 6 sesuatunya. Ahaduha an-niyatu wa haqiqatuha syar'an qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi fa in taraha anhu summiya azman wa takunun niyatu inda
ghusli awwali juz'in minal wajhi. Panjang amat nah. Ahaduha an-niyatu wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi fa in taraha anhu summiya azman. Ahaduha, salah satunya, satu dari yang 6 tadi apa? An-niyatu adalah niat. Jadi rukun wudhu yang pertama atau fardu wudhu yang pertama yang tidak sah wudhu kalau tidak ada dia satu niat. Apa itu niat? Wa haqiqatuha, dan hakikatnya hanya siapa? Niat. Apa itu niat sebenarnya? Niat itu syar'an pada syarak qasdus syai'i. Qasad ya. Qasad itu maknanya sengaja. Menyengajakan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi. Muqtarinan ya, qarin. Bersertaan, bersamaan ya. Qarin itu maknanya mengiringi ya, bersertaan atau bisa dimanakan bebas bersamaan bi fi'lihi dengan mengerjakannya. Itu namanya muqtarin ya. Muqtarin itu selalu di mana ada perbuatan di situ ada niat. Sama halnya manusia umumnya nanti punya qarin. Bukan umumnya, pasti ya semua manusia itu punya qarin. Apa itu qarin? Iya, ada syaitan paket bawaan. Ya. Jadi ketika kita lahir, kita sudah ditemani pendamping yang disebut dengan qarin. Berapa kita ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Di sini paling kurang sudah ada 14 setan. Sudah pasti. Itu yang pasti itu. Belum lagi setan tamu. Ya. Kan ada tamu nanti itu. Qarinnya kan ketemu lewat. "Jo, ikut dak ngapa ngaji malam ni?" Jumain terus semangatnya ngaji terus ya. Pokoknya saya mau ngaji ya. Kata qarin dan kalau dia ini susah ngodanya, gampang gitu kan ya. Dia kata qarinnya Jumain, "Jo, tolong bantu ya." Ya. Kipasnya Jumain. Berdua ngipas itu belum cukup juga, panggil lagi seorang bertiga ya. Jangan-jangan qarinnya Rika ikut bantu ngipasnya tadi. Qarinnya ini kok ada tadi. Rame yang ngeroyok Jumain ya. Subhan tak bisa diganggu. Ya. Kata si punya Jumain, kata Subhan gampang. Saya bantu ya. Ngasih komando ya. Ayo semangat. Tadi nyemangatin qarinnya sih Jumain. Tiap kita ini ada ya, tiap kita tuh ada. Pasti itu. Ada memang apa lupa hadisnya. Memang Nabi Nabi sendiri menyatakan begitu, bahkan Nabi pun juga punya qarin. Qarin tidak bisa dimatikan. Qarin hanya bisa dilemahkan itu saja. Qarin hanya bisa dilemahkan. Qarin tidak bisa diusir. Paket itu. Paket ya. Sepaket. Lahirnya kita di bumi langsung ada teman kita. Dari bangsa lain. Loh. Makanya nanti ini rahasia ya. Tapi sudah ditahu orang banyak. Kalau ya maksudnya orang banyak itu kalangan tertentu, tidak semua orang tahu ya. Ini rahasia di kalangan orang banyak. Ya. Contoh Erin meninggal malam ini. Tiba-tiba ya si Daus kerasukan dan dia ngaku Erin. Tanya apa saja ke Daus tahu seputar Erin. Makanan kesukaan Erin dia tahu, Erin terakhir kapan tahu. Bahkan Erin tuh tidur jam berapa tahu, macam mana tidur ngoroknya macam mana tahu dia. Kenapa bisa tahu? Apakah betul itu Erin yang merasuki si Firdaus? Bukan. Itu qarinnya si Erin yang merasuki tuh. Jadi kalau nyebut saya ini rohnya sana, bukan, bohong itu. Orang mati alamnya sudah beda. Dia akan menghadapi
mungkar dan nakir. Mana sempat nak keluyurannya? Mana sempat nak keluyuran? Kan begitu ya. Ketika seorang mati, mungkar nakir datang ke kuburannya, interogasi, wawancara ya. Wawancara. Selesai wawancara, sudah mungkar nakir pergi. Akan ada staf kuburannya datang. Nah itu nanti ketika seseorang itu mati, maka dia akan ditemani oleh amalannya. Baik amalannya, dia akan menyerupai seseorang yang bagus rupanya, bersih pakaiannya, harum bau yang ini teman kita ngobrol sampai dibangkitkan kembali. Nah sedangkan yang amal buruknya lebih banyak, amal buruknya akan menyerupai sesuatu yang dia benci. Nyaman tak kira-kira duduk dekat orang yang kita benci? Tak nyaman kan? Rika duduk dekat Subhan, sedangkan Rika tak senang sama Subhan. Semenit rasa sejam. Tapi kalau Subhan duduk samping Yuli, Subhan suka dengan Yuli. 1 jam serasa semenit. Maka Subhan rajin ngaji. Duduknya dekat Yuli. Itu contoh ya. Jadi seseorang mati, dia mati ya. Rika mati, selesai urusan Rika dengan dunia. Rika tidak ada urusan lagi dengan dunia. Rika tinggal nunggu paket saja, kiriman. Ada kiriman paket. Dia tinggal panen saja, ada kiriman paketnya. Kalau ada kiriman, alhamdulillah. Ada kiriman sudahlah. Mana sempat dia nak keluyuran ya? Wah ini gentayangan arwahnya. Penasaran tuh kalau dia masih hidup. Korin ini penasaran, siapalah kawan saya lagi gitu ya. Dia udah punya kawan, mulailah dia ini nanti ya. Makanya upayakan untuk melemahkan Korin. Korin tak bisa kita usir, tidak bisa dibunuh, hanya bisa dilemahkan saja. Macam mana melemahkannya? Perbanyak sih zikir. Itu saja. Yang ini perbanyak puasa, zikir, banyak sholat, banyak puasa, dan ya bacalah nanti kitab Bidayatul Hidayah. Itu salah satunya ya. Salah satu untuk memudahkan datangnya hidayah, lemahkan Korin. Jadi sebenarnya ada orang ini dia bisa melihat itu, kadang-kadang Korinnya yang ngasih nih. Tengok nih Jo, tengok sini tadi ya. Dia keliling dulu sekitar situ kan, patroli nanya ke Korin kawan sebelah. Jo, nampak motor aku hilang enggak? Aduh, sana kena ya, makasih dah. Tunjuk motor dah dapat bisiknya motor kau di sana katanya. Persis. Kenapa Korin kita patroli? Dia nanya ke Korin sebelah. Kadang yang maling itu masuk rumah, nak kabur kemana kata Korin. Kaget kami biasa ngumpul di sana kata Korin yang maling tadi. Sudah tahu kan? Korinnya ngobrol. Dan ada sebagian orang saking akrabnya dengan Korin, dia bisa mendapatkan bisikan langsung tadi Korinnya. Itu disebut kahin. Apa itu kahin? Dukun kan bisa bincang dengan Korinnya, bahkan dengan non Korinnya pun bisa dia bincang-bincang. Difasilitasi oleh Korinnya nanti. Allah alam, itu perkara gaib kita tidak terlalu namun yang pasti ya Korin selalu bersama kita ya. Makanya muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan mengerjakannya. Itu gara-gara muqtarinan tadi ya. Kata-kata pas Korin. Yang paling sedih itu ya orang Padang nyebut marbot tuh garin. Artinya Korin masjid. Ada orang Minang sini. Ada ya? Di Padang itu ya marbot masjid itu, modim masjid itu, orang Jambi bilangnya modim ya. Nanti marbotnya itu atau modim itu disebut garin. Asluhu Korin. Kenapa disebut garin? Karena dia berkawan dengan masjid. Nongol di masjid ya. Jadi setiap manusia punya Korin. Nah Korinnya masjid jadi orangnya. Ya Subhan kan tinggal di masjid. Pokoknya Subhan diam di masjid. Pengen tengok Korin masjid dah? Subhan. Mungkin itu makna Korin. Karena makna Korin itu menyertai ya. Dia senantiasa berada di masjid. Jadi sebutlah dia garin masjid. Artinya Korinnya masjid. Ternyata Korin bukan hanya dari bangsa setan. Ternyata juga ada Korin dari bangsa manusia. Apakah itu? Korin masjid. Yang disebut garin ya.
Dan saya mantannya. Anda pernah jadi gak? Jadi koordinator ya? Hah? Cara melemahkan dari masjid gampang, nggak usah kirim lantang, nggak usah kirim lantang ke masjid, lemah lah tuh. Karena biasanya koordinator masjid itu kan dikasih makan terus ya, lantang datang, ya. Ada daftarnya tuh, daftar ini ya, daftar sesajen datang nih. Kalau melemahkan koordinator masjid, jangan kirim sesajen ke masjid, nah, lemah lah mereka ya. Tapi lama lagi kabur lah dari situ. Cari masjid lah, lain lagi yang sesajennya lebih banyak. Jadi pernah jadi korinda? Nah ya, berarti belum pernah makan sesajen. Dan sesama korin nanti bincang-bincang sesajen mana yang paling bagus dan mana yang paling banyak. Tuh, artinya niat itu, kembali ke kita lagi, niat itu artinya dalam hati kita sengaja untuk melakukan sesuatu. Dalam hatinya ada kesengajaan itu dan langsung dia kerjakan. Kenapa Pak Intaroho anhu sumia azman? Kalau sekiranya taroho menunda, kalau sekiranya tertunda daripadanya niat, artinya perbuatannya nyusul niatnya duluan, sumia azman, itu namanya azman. Cita-cita, harapan. Saya pengen sholat dalam hatinya. Nah, itu kan apakah itu niat, Bu? Bukan, itu baru cita-cita, baru keinginan, baru harapan, baru angan-angan. Yang namanya niat itu hatinya masuk, langsung dikerjakan ketika itu juga. Ketika dia bekerja, hatinya masuk. Tapi kalau hatinya duluan, kerjanya kage, itu namanya azman tadi ya. Azam. Faida azamta patawakal. Kalau kamu punya cita-cita, tawakal. Itu daus. Kalau mau cita-cita ke Bukit Bulan, ya tawakal. Kirimkan proposal. Ya, Din, ya? Jawabannya iya. Itu ya adalah ridho. Iya. Cuman yang jadi masalah tuh kok ini Danau Sipin ya. Apakah yang kirim proposal itu dari pihak Danau Sipin? Iya. Kalau gambarnya tuh pelabuhan Marina, boleh juga kan? Berarti proposalnya datang dari pelabuhan Marina ya. Oh, bukan datang dari Kemuning kan? Gambarnya proses Kemuning, jawabannya iya. Faisal berarti itu. Karena dia berada di wilayah kekuasaan proses Kemuning ya. Karena kalau ditunda mengerjakannya, kan ada orang begitu ya, dia ingin ini ingin itu. Banyak sekali ya. Nah, semuanya itu adalah azam. Bukan nian. Saya mau sholat, tapi belum sholat. Bukan nian. Azam, cita-cita ya. Makanya kalau kita punya azam ya, segera tawakal. Nah, kalau niat tidak. Waktu kita ngerjakan itu dan niatnya masuk ya. Maka di sini disebut ketika wudu, wa takunun niyatu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Ai muqtarinatan bidzalikal juz'i la bijami'i. Ada kata bijami' di situ? Ada ya, la bijami'i, karena ada sebagian naskah itu tidak ada kata jami' ya. Ya, karena sebagian naskah itu tidak ada la bijami'i tapi langsung la bima qablahu wa la bima ba'dahu. Kalau ada kita pakai ya. Wa takunun niyatu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Ai muqtarinatan bidzalikal juz'i la bijami'iha wala bima qablaha wala bima ba'daha. Wa takunun niyatu, dan adalah niat itu apa? Indah di sisi atau ketika lah, maknanya bebas ya. Di sisi makna bebasnya ketika ghusli awwali juz'in, membasuh awal juz, awal bagian minal wajhi, daripada wajah. Artinya di awal mulai kita membasuh wajah, nah di situ
niatnya masuk. Apa maksudnya? Maksudnya muqtarinatan bidzalikal juz'i. Muqtarinatan ya, bersamaan bidzalikal juz'i dengan itu juz'u itu bagian. Kan ketika kita basuh muka kan ada bagian pertama yang kita kena. Nah, bagian pertama itu bersamaan dengan niat. Kalau mulai pertamanya dari sini, ini berarti bagian pertamanya. Kalau mulai dari sini berarti ini bagian pertama. Artinya kan ada bagian ketika kita ngambil air kan ada bagian pertama yang kita kenakan basuh air di sana. Nah, di bagian situlah kita mulai berniat. La bijamiha, tidak dengan semuanya. Tak nunggu rato dulu air baru berniat, enggak. Artinya bagian mana awal kita kena, disitulah mulai kita meletakkan niat, bukan nunggu semuanya kena. Wala bima qablaha, dan tidak pula dengan apa-apa yang sebelumnya. Artinya lah sudah baru dia berniat. Artinya yang sebelumnya tadi tidak ya. Wala bima ba'daha, dan tidak pula dengan yang setelahnya. Artinya bagian pertama mana yang kita kena air, langsung di situ kita berniat. Bukan sebelum itu, bukan setelah itu, bukan nunggu semua wajah. Karena ini risiko ya, kalau sekiranya kita sudah raton ya, dalam kitab yang lain dibahas ini ya, dan kita tidak ya. Kalau sekiranya kita sudah meratokan air, kita lupa masa niat, maka yang tadi itu tidak dianggap, itu dianggap hanya ngusap-ngusap muka biasa, dan airnya bukan mustamal, karena dia belum wudhu. Nah, itu risikonya. Jadi kalau memang mau ditunggu wudhu, artinya ketika dia baru ingat, nah sapuan pertama yang berikutnya lagi itu baru hatinya masuk, itu baru dihitung basuhan pertama. Maka ada orang sampai 10 kali masuk muka, banyak kan sebelum wudhu, usap panasnya. Itu namanya ngusap muka ya. Dia bersejuk-sejukan, tabarrud dia. Kalau begitu dia bukan berwudhu, dia tabarrud, bersejuk-sejuk, cuaca panas, puasa pula ya. Ya. Was-was nian dia bukan was-was, panas. Tidak bisa sejuk-sejukan. Kan ada begitu ya. Kadang-kadang orang tuh suka bersejuk-sejukan. Nah, ketika dia belum punya niat, maka basuh muka yang tadi itu tidak dianggap. Tuh. Artinya, ketika kita meletakkan air basuh pertama itulah di bagian pertama, disitulah kita masang niatnya ya. Bayan wil mutawaddi'u inda ghusli ma dzukira rab'a hadatsin min ahdathihi. Fayanwi al mutawaddi'u inda ghusli ma dzukira rab'a hadatsin min ahdathihi. Ini berhentinya mana ya? Kita habiskan yang niat tidak. Fayanwi, maka berniat al mutawaddi'u, oleh orang yang berwudu. Ini niat orang berwudu itu apa? Inda ghusli, ketika membasuh. Indah itu di sisi ya. Indah itu di sisi. Tapi makna di sini kita maknakan ketika ya. Ketika ghusli membasuh madzukira, apa yang telah disebutkan tadi. Artinya ketika membasuh juz pertama muka itu niat apa niatnya? Rab'a hadatsin min ahdasihi, mengangkat hadasin satu hadas min ahdasihi, dari hadasnya. Makanya ada nanti orang yang berniat itu ketika dia melapaskan niatnya, nawaitu lirab'il hadasi ya, nawaitu lirab'il hadasi. Kan ada begitu ya, ketika berniat dia melapaskan niatnya, nawaitu lirab'il hadasi ya. Artinya saya berniat untuk mengangkat hadas ya. Tadi itu boleh ya. Au yanwi istibahata mubtakirin ila wudu'ihi. Au yanwi istibahata muftakirin ila wudu'i. Atau yanwi, dia berniat, kayak orang yang berwudu tadi, dia berniat apa? Istibahata, kebolehan, muftakirin, yang membolehkan sesuatu yang fakir ya, sesuatu yang
berhajat sesuatu yang butuh ila wuduin kepada wudu. Makanya ada juga nanti yang berniat nawaitu listibahati sholati. Ini begitu ya. Nawaitu listibahati sholati ya. Ada juga digabungin nawaitu liraf'il hadasi listibahati sholati. Ada juga yang begitu. Gabungnya dua-dua. Atau salah satunya juga boleh. Saya berniat untuk boleh sholat. Atau saya berniat untuk mengangkatkan hadas. Karena kecil ya. Karena ada pesak teman mandi. Au yanwi fardal wudu'i, atau dia berniat fardu wudu. Nawaitu fardal wudu'i atau nawaitu fardal wudu ya. Kan ada juga yang bilang awil wudu'a faqon. Awil wudu'a faqon atau niatnya wudu faqon. Nawaitul wudu'a. Atau digabungkan nawaitul wudu'a iraf'il hadatsil asghari listibahatis sholati. Panjang ya. Awit toharoti anil hadasi, atau pada selain berniat, atau awit toharo, atau boleh juga dia niat toharo anil hadasi ya. Dia boleh saja berniat untuk toharo anil hadasi, bersuci daripada hadas ya. Kalau tadi kan di raf'il hadasi, ini niatnya di toharoti anil hadasi ya. Biasanya pakai mana? Atau nak itu wudu'a lah. Ah, bukan dua ya. Jadi kalau mau sikat nawaitul wudu'a. Fa illam yakun anil hadasi lam yasfiha. Fa illam yakun anil hadasi lam yasfiha. Kan tadi dia berniat toharo anil hadasi ya. Tapi fa illam yakul, maka jika tidak mengatakan oleh orang yang berwudu tadi dalam hatinya anil hadasi, daripada hadas, nawaitu toharo saja. Ya, dia kan niat nawaitu toharo lam yasfiha. Maka tidak sah. Karena kan toharo kan ada banyak model. Mandi toharo juga, tayamum juga toharo. Maka tidak sah. Maka dia harus menghilangkan inilah ada hadasil asghornya itu ya. Karena wudu itu adalah hadasil asghor ya. Maka kalau niatnya nawaitu toharo pakon, maka tidak sah ya. Wa idza nawa ma yu'tabaru min hadhihi niyyati wa syaraka ma'ahu niyatan tanadzufin, niyata tanadzufin au tabarrudin sahha wudu'uhu. Wa idza nawa ma yu'tabaru min hadhihi niyyati wa syaraka ma'ahu niyata tanadzufin au tabarrudin sahha wudu'uhu. Wa idza, dan apabila nawa, telah berniat oleh sasra ketika berwudu, ma yu'tabaru, apa-apa yang yu'tabar, apa-apa yang telah apa-apa yang diitibarkan ya, apa-apa yang diungkapkan min hadhihi niyyati, daripada ini niat-niat. Artinya daripada niat-niat yang model niat yang dikatakan sah tadi, kan ada niat sah ya, di raf'il hadasi ya, kemudian istibahatis sholati, nawaitul wudu faqat, dan yang semisal dengan itu kan niat yang muktabar. Nah, kalau dia niatnya muktabar tapi wasyaraka, dan telah bersyirik oleh sasra, ya, syirik artinya bapaknya bersekutu ya. Niatnya cuma bukan satu, niatnya bukan cuma wudu, ada niat lain. Ma'ahu, bersamanya. Bersama wudu tadi ternyata ada niat lain. Niat tanadzufin, niat tanadzuf. Niat untuk membersihkan diri. Ya, nawaitul wudu'a wat tanadzufa. Saya niat wudu dan untuk bersih. Ya. Au tabarrudin, atau niatnya tabarrud, sejuk kata salah, nawaitul wudu'a wat tabarruda. Cuaca panas, wudu sekaligus sejuk. Bagaimana niatnya? Sahha wudu'uhu, sahlah oleh wudunya, karena dia telah mengambil pokoknya adalah wudu tadi. Pokoknya mengangkat hadas, pokoknya untuk membolehkan sholat atau semisal dengan itu, maka
ketika yang sah ini tadi diiringi dengan niat yang lain, boleh. Ya, berwudu menghilangkan hadas sekaligus membersihkan anggota badan, boleh. Niatnya sekaligus bersejuk. Tapi kalau niatnya cuma untuk tabarruk saja, tidak sah. Kalau niatnya cuma tanadzum saja, maka tidak sah. Ya, harus masuk niat yang muktabar tadi. Pokoknya niat muktabar. Nah, kalau ada yang mengiringi daripada niat muktabar tadi, boleh ya. Titik, kita cukupkan dulu ya. Nah, tadi mikirati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika ada pertanyaan kita bincang-bincang ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.